Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Elias Daniel Mogot. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Elias Daniel Mogot, yang lebih populer sebagai Daan Mogot, lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Desember tahun 1927 atau 1928. Beliau putra kelima dari 7 bersaudara pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang. Meskipun usianya sangat muda, beliau sudah menjadi mayor, aktif sebagai pelatih militer, dan pendiri Akademi Militer Tangerang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, sejak usia sekitar 14 tahun, beliau masuk Seinen Dojo dan menjadi anggota PETA. Pada tahun 1943, beliau dipromosikan sebagai instruktur PETA di Bali, bersama rekan-rekan seperti Kemal Idris dan Zulkifli Lubis. Setelah kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Keamanan Rakyat, mendapatkan pangkat mayor, dan mendirikan Military Academy Tangerang pada tanggal 18 November tahun 1945 sebagai direktur pertama. Memimpin sekitar 70 taruna Military Academy Tangerang dan 8 orang pasukan Gurkha dalam upaya melucuti senjata Jepang di hutan Lengkong, Tangerang, pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, latar belakangnya sebagai anak dari keluarga terpandang dan pendidikan militer awal yang terbentuk di pembela tanah air menumbuhkan jiwa patriotik. Beliau menyadari pentingnya membentuk perwira-perwira muda untuk mempertahankan kemerdekaan. Saat terjadi kesempatan melucuti senjata Jepang di Lengkong, beliau memimpin demi mencegah senjata tersebut diambil oleh Belanda atau Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, awalnya melatih taruna sebagai instruktur pembela tanah air. Setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau memimpin secara langsung sebagai Mayor Tentara Keamanan Rakyat atau Badan Keamanan Rakyat, mendirikan Military Academy Tangerang, membekali 180 taruna calon perwira, dan memimpin 70 taruna serta pasukan Gurkha untuk operasi pelucutan senjata di Lengkong. Operasi itu berakhir tragis karena tembakan mendadak meletus, mengakibatkan beliau dan 36 lainnya gugur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Elias Daniel Mogot, seorang anak muda Manado, yang di usia sangat belia telah melewati fase pembentukan militer saat pendudukan Jepang. Peranannya sebagai instruktur pembela tanah air menumbuhkan keberanian memimpin. Setelah proklamasi, beliau bertindak cepat, mendirikan akademi militer dan membentuk taruna untuk mempertahankan kemerdekaan. Keberaniannya kulminasi pada tanggal 25 Januari tahun 1946, saat memimpin operasi pelucutan senjata di hutan Lengkong. Meskipun usianya baru 17-18 tahun, beliau memilih berada di garis depan. Ketika tembakan meletus, beliau tetap memimpin dan akhirnya gugur bersama rekan-rekannya, menjadikan peristiwa Lengkong simbol pengorbanan generasi muda bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, namanya diabadikan sebagai Jalan Daan Mogot, yang menghubungkan Jakarta Barat dan Tangerang. Monumen Lengkong dibangun di lokasi pertempuran sebagai penghormatan. Sebuah bagian dari narasi nasional tentang keberanian dan perjuangan Angkatan 45. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, cerita Daan Mogot menegaskan bahwa patriotisme tidak mengenal usia. Dari remaja pembela tanah air hingga pendiri akademi militer, beliau menunjukkan bahwa dedikasi dan kepemimpinan muncul dari tekad besar dan kesiapan bertindak. Pertempuran Lengkong memperlihatkan harga mahal kemerdekaan, bahkan bagi yang masih sangat muda, namun juga membangun semangat generasi berikutnya.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa pertempuran Lengkong tanggal 25 Januari tahun 1946, di mana beliau gugur, merupakan salah satu titik krusial sejarah, karena memperlihatkan bagaimana militer Indonesia mudah menghadapi situasi genting di masa awal kemerdekaan. Peristiwa itu tercatat sebagai pengorbanan terbesar taruna militer Indonesia dalam jumlah besar pada satu waktu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi militer, Elias Daniel Mogot adalah pendiri Akademi Militer Tangerang, cikal bakal Akademi Militer Indonesia, dipromosikan menjadi mayor di usia sangat muda, sekitar 17 tahun. Menandakan kepercayaan luar biasa dari Tentara Keamanan Rakyat terhadap kapabilitas dan kedewasaan beliau. Beliau menerapkan pendekatan pendidikan disipliner dan nasionalisme dalam pelatihan taruna. Kematian beliau bersama 36 taruna menjadi simbol etika militer tertinggi, yakni memimpin langsung dalam risiko tertinggi dan tidak lari dari tanggung jawab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Elias Daniel Mogot berasal dari keluarga Kristen Minahasa, Sulawesi Utara. Beliau membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak mengenal suku dan agama. Di tengah dominasi Jawa dan Sumatera dalam struktur militer awal, sosok Elias Daniel Mogot adalah contoh kuat keterlibatan etnis non-Jawa dalam pondasi tentara nasional. Ini penting dalam narasi kebangsaan. Keragaman bangsa Indonesia telah terlibat sejak awal kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada usia belasan tahun, Elias Daniel Mogot sudah menjadi instruktur pembela tanah air. Artinya beliau mampu mendidik rekan-rekan beliau dengan kepercayaan dan tanggung jawab tinggi. Beliau menunjukkan bahwa anak muda bisa menjadi pelopor dan pemimpin. Membantah stereotip bahwa kepemimpinan hanya untuk yang berumur atau senior. Beliau adalah simbol pemuda pelopor kemerdekaan dan pendidikan militer progresif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, namanya diabadikan sebagai Jalan Daan Mogot yang membentang dari Jakarta hingga Tangerang. Beliau dikenang dalam bentuk monumen Lengkong, dan menjadi ikon dalam sejarah militer Indonesia seperti halnya Jenderal Ahmad Yani atau Jenderal Sudirman. Kisah beliau diajarkan dalam buku sejarah sebagai simbol patriotisme tanpa pamrih. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam surat dan kesaksian rekan-rekan beliau, Elias Daniel Mogot digambarkan sebagai pribadi ramah, tegas, namun hangat. Beliau tidak memerintah dari belakang, tetapi memimpin dari depan, mencerminkan prinsip memimpin dengan memberi teladan yang jarang dimiliki oleh pemimpin muda. Gugurnya dalam pertempuran Lengkong bukan hanya tragedi militer, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan betapa besar harga kemerdekaan itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Elias Daniel Mogot menjabat sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat di Jakarta dengan pangkat mayor. Pada bulan November tahun 1945, Elias Daniel Mogot mendirikan dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Pertama Akademi Militer Tangerang dalam usia yang sangat muda, yaitu 18 tahun. Elias Daniel Mogot gugur dalam pertempuran di hutan Lengkong, selatan kota Tangerang, bersama 36 orang lainnya, saat berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Elias Daniel Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Desember tahun 1927. Dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang. Ayah Elias Daniel Mogot saat itu menjabat sebagai Hukum Besar Ratahan. Elias Daniel Mogot adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Saudara sepupu Elias Daniel Mogot antara lain Kolonel Alex Kawilarang, yang pernah menjadi Panglima Divisi Siliwangi serta pendiri Komando Pasukan Khusus, dan Inspektur Jenderal Kepolisian Republik Indonesia A. Gordon Mogot, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Pada tahun 1939, ketika Elias Daniel Mogot berusia 11 tahun, keluarga Elias Daniel Mogot pindah dari Manado ke Batavia dan menempati rumah di Van Heutsplein, yang kini bernama Jalan Cut Mutia di Jakarta Pusat. Di Batavia, ayah Elias Daniel Mogot diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat Hindia Belanda. Selanjutnya, ayah Elias Daniel Mogot juga menjabat sebagai kepala penjara Cipinang di wilayah Meester Cornelis, sekarang dikenal sebagai Jatinegara, Jakarta Timur. Pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda, Elias Daniel Mogot yang saat itu masih berusia 14 tahun direkrut ke dalam pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang bernama Seinen Dojo di Tangerang. Meski usia Elias Daniel Mogot belum memenuhi syarat resmi, kecerdasan dan prestasi selama pendidikan militer membuat Elias Daniel Mogot dipercaya sebagai pembantu instruktur pembela tanah air di Bali pada tahun 1943. Selama bertugas di Bali, Elias Daniel Mogot bersahabat dengan Kemal Idris dan Zulkifli Lubis. Ketiganya tergabung dalam pendidikan gerilya yang dipimpin oleh Kapten Yanagawa, bersama peserta lainnya seperti Kusno Wibowo, Sabirin Muchtar, Satibi Darwis, dan Effendi. Setelah menjadi perwira pembela tanah air, Elias Daniel Mogot bersama para perwira lain mendirikan sekolah pelatihan di Bali. Wilayah Bali, yang dianggap sebagai daerah strategis oleh Jepang, dipersiapkan sebagai daerah pertahanan. Elias Daniel Mogot diberi tugas di Tabanan, Kemal Idris di Negara, dan Zulkifli Lubis di Klungkung. Ketiganya tetap saling berkoordinasi demi keberhasilan pelatihan dan untuk memperhatikan kondisi rakyat yang menderita di bawah penjajahan. Selama 1 tahun, para Sodanco bertugas di Bali dengan baik. Pada tahun 1944, Elias Daniel Mogot dan 3 Sodanco lainnya kembali ke Jawa. Sementara Zulkifli Lubis dan Kemal Idris tetap di Bali. Elias Daniel Mogot kemudian bertugas sebagai staf markas besar pembela tanah air di Jakarta hingga Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Elias Daniel Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat dan memperoleh pangkat mayor. Meskipun saat itu baru berusia 16 tahun, Elias Daniel Mogot bertugas di bawah Letnan Kolonel Moefreni Moekmin, mantan pemimpin Daidan I Jakarta, bersama perwira eks pembela tanah air lainnya, seperti Singgih, Daan Yahya, Kemal Idris, Islam Salim, Jopi Bolang, Utarjo, dan Sadikin. Elias Daniel Mogot memperkuat pertahanan Jakarta. Dengan bekal pengalaman sebagai pelatih militer, Elias Daniel Mogot menggagas pendirian Akademi Militer. Bersama Kemal Idris, Daan Jahja, dan Taswin, gagasan tersebut didukung Markas Besar Tentara. Dan pada tanggal 18 November tahun 1945, Akademi Militer Tangerang didirikan, dengan Elias Daniel Mogot sebagai direktur pertama. Sebanyak 180 calon kadet direkrut dan dilatih. Di antaranya berasal dari Sekolah Kedokteran IK Daigaku Jakarta. Pelatihan diberikan oleh sejumlah perwira dan bintara seperti Kapten Taswin, Kapten Tommy Prawirasuta, Kapten Kemal Idris, Kapten Oscar Mohtan, dan Sersan Bahrudin. Pada tanggal 24 Januari tahun 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang Mayor Daan Yahya menerima informasi intelijen mengenai rencana Belanda merebut depot senjata Jepang di Lengkong. Keesokan harinya, Elias Daniel Mogot memimpin pasukan yang terdiri dari 70 kadet dan 8 tentara Gurkha. Di dalamnya turut serta Mayor Wibowo, Letnan 1 Subianto Joyohadikusumo, dan Letnan 1 Sutopo. Tujuan misi tersebut adalah melucuti senjata Jepang sebelum dikuasai Belanda. Setibanya di markas Jepang di Lengkong, Elias Daniel Mogot, Mayor Wibowo, dan Taruna Alex Sajuti masuk ke kantor Kapten AB untuk melakukan perundingan.
Sementara itu, para kadet di luar mulai melucuti senjata. Namun, secara tiba-tiba terdengar tembakan dari pos penjagaan Jepang, yang segera disusul dengan serangan brutal terhadap pasukan Indonesia. Terjadi pertempuran sengit, di mana Elias Daniel Mogot terluka di paha dan dada, namun tetap berupaya membalas serangan musuh hingga akhirnya gugur. Sebanyak 33 kadet dan 3 perwira gugur. 10 lainnya luka berat, dan 20 kadet serta Mayor Wibowo ditawan oleh Jepang. Peristiwa Lengkong dikenang sebagai tragedi berdarah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 29 Januari tahun 1946, pemakaman dilakukan di Tangerang, dihadiri oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan keluarga para kadet. Nama Elias Daniel Mogot diabadikan sebagai nama jalan dari Jakarta Barat menuju Tangerang. Dan monumen peringatan didirikan di lokasi pertempuran Lengkong. Kisah heroik Elias Daniel Mogot menjadi inspirasi dalam film Merah Putih yang dirilis tahun 2009. Ironisnya, ketika Elias Daniel Mogot gugur membela kemerdekaan, ayah Elias Daniel Mogot tewas dibunuh oleh perampok yang mengira orang Manado sebagai antek Belanda. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.